Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Akbar dengan NIM 24073080 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait poster yang saya buat. Poster saya berjudul Peranan Bakat dalam Proses Belajar. Apa itu bakat? Bakat adalah kemampuan dasar seseorang yang dibawa sejak lahir untuk belajar atau menguasai keterampilan tertentu lebih cepat dan lebih baik dibanding orang lain. Bakat dapat diwujudkan apabila mendapat latihan dan pengembangan yang tepat. Bakat juga mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dimensi intelektual. Dimensi perseptual meliputi kemampuan dalam mengadakan persepsi, yaitu faktor-faktor yang antara lain berupa kepekaan indera, perhatian, orientasi ruang, orientasi waktu, luasnya daerah persepsi, kecepatan persepsi, dan lain sebagainya. Dimensi kedua, dimensi psikomotor. Dimensi psikomotor mencakup 6 faktor, yaitu faktor kekuatan, faktor impuls, faktor kecepatan, faktor ketelitian, faktor keluasan atau flexibility, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dimensi intelektual. Dari 3 dimensi tersebut, dimensi intelektual lah yang mempunyai implikasi yang sangat luas. Dimensi ini meliputi 4 faktor utama, yaitu yang pertama faktor ingatan, yang mencakup faktor ingatan mengenai substansi, faktor ingatan mengenai relasi, faktor ingatan mengenai sistem. Yang kedua, faktor pengenalan, yang mencakup pengenalan terhadap keseluruhan informasi, golongan atau kelas, hubungan, bentuk atau struktur, dan kesimpulan. Ketiga, faktor evaluatif, yang mencakup evaluasi mengenai identitas, relasi-relasi, sistem, dan evaluasi terhadap penting tidaknya problem kepekaan terhadap problem yang dipahami. Yang keempat, faktor berpikir divergen, yaitu meliputi faktor untuk menghasilkan unit-unit faktor untuk pengalihan kelas secara spontan. Setiap individu memiliki bakat berbeda-beda sejak lahir. Bakat merupakan potensi dasar yang perlu dikembangkan agar menjadi keterampilan nyata. Pengembangan bakat penting agar seseorang bisa belajar dan bekerja sesuai bidang yang diminati. Dengan bakat, seseorang dapat belajar lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memiliki bakat. Yang kedua, bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang memilikinya. Misalnya, bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga. Selain itu, bakat khusus yang lain yaitu bakat verbal. Bakat verbal yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Yang ketiga, bakat abstrak, yaitu bakat ini tidak berhubungan dengan kata atau angka, melainkan dengan pola, rancangan, diagram, ukuran, bentuk, dan posisi. Yang keempat, bakat mekanik. Bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan lain sebagainya. Yang kelima, bakat kecepatan, ketelitian klerikal. Bakat tentang tugas tulis menulis, ramu meramu untuk laboratorium, kantor, dan lainnya. Selanjutnya
Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama, internal. Yaitu genetik, kepribadian, minat, motivasi, value atau penilaian diri. Yang kedua, eksternal, lingkungan keluarga, sekolah, sosial, sarana prasarana, dukungan dan pola asuh orang tua. Selanjutnya, hubungan antara minat dengan bakat. Minat dan bakat saling melengkapi. Minat dapat mendorong perkembangannya bakat, dan bakat dapat menumbuhkan minat. Keduanya sangat menentukan arah hidup, karir, dan kesuksesan individu. Selanjutnya, usaha guru dalam mengenali dan mengembangkan bakat. Yang pertama, mengenali bakat setiap peserta didik. Dengan mengenali bakat peserta didik, maka guru memiliki acuan yang jelas dalam mengembangkan bakat peserta didik tersebut. Bakat dalam hal ini bisa berupa IQ dan SQ. Peserta didik dengan IQ tinggi dapat diberlakukan berbeda dengan peserta didik dengan IQ sedang atau biasa saja. Dengan mengenali bakat ini, maka guru dapat memberi motivasi kepada peserta didik untuk mencapai bakat maksimalnya. Yang kedua, menggunakan pendekatan individual dalam pembelajaran. Rencana Keller, The Keller Plan. Pengajaran yang ditentukan secara individual, program bagi pembelajaran dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan pendidikan berpadukan secara individual. Yang ketiga, memberikan motivasi, penghargaan, dan sarana untuk berkembang. Yang keempat, menyalurkan bakat melalui lomba, kegiatan, atau aktivitas sesuai minat siswa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan dari poster yang sudah saya kerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.